Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, apakah mata air Anda telah memancar? Ayat inti diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ketika mendengar kata spring, apa yang terlintas di benak Anda? Bunga bersemi, bakung, sakura, rumput hijau, dan sinar matahari? Kelahiran kembali manakala ritme alam menjadi hidup kembali? Musim semi adalah waktu yang indah sepanjang tahun. Namun ada jenis spring lain, kawat yang digulung rapat, yang setelah diregangkan atau ditekan kembali ke bentuk semula. Kasur tempat tidur juga seperti itu. Begitu pula trampolin dan mobil. Kadang-kadang kita memikirkan tentang efek memantul tersebut ketika kita berkomentar, look at the spring in his step. Lihatlah antusiasnya. Atau, she'll spring back in a few days. Dia akan kembali lagi dalam beberapa hari. Ketika jiwa Anda terpancar, tidak berbentuk lagi, apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkannya kembali? Anda mungkin berpikir Anda tidak bisa lagi kembali, tetapi Tuhan berpikir Anda bisa. Janjinya ditemukan dalam arti ketiga dari kata spring. Sejak pindah ke Tennessee, saya sangat terpesona dengan mata air sedingin es yang menyembur keluar dari antara lapisan bebatuan. Ada satu yang berada tepat di bawah rumah kami di Cleveland. Selama berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad-abad, mata air ini mengalir dengan aliran yang kuat dan membentuk sungai kecil yang berkelok-kelok melewati padang rumput. Sebelum adanya pendingin yang nyaman dalam ruangan, orang-orang menggunakan air dingin tersebut untuk menyimpan susu dan bahan mudah rusak lainnya. Kami menggunakan mata air ini untuk mendinginkan semangka pada acara pernikahan putri saya ketika kami kehabisan ruang dalam kulkas. Dan saya kemudian berpikir, suatu berkat yang luar biasa dapat memiliki sumber mata air. Jika Anda belum pernah melihat sumber mata air yang memancar, minum langsung dari air yang bening itu, atau mencelupkan jari-jari kaki Anda ke dalamnya pada hari yang panas terik dan langsung terasa disegarkan kembali. Mungkin lebih sulit bagi Anda untuk memahami intensitas harapan dan kesembuhan dari jiwa saya yang hancur ketika membaca janji ini di dalam Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Aku akan membuat mata air dari tanah kering. Tuhan sedang berusaha mengembalikan sumber mata air ke dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar mata air yang menetes, bukan tetesan-tetesan di sana sini. Tidak. Jika Tuhan merasa penderitaan membuat Tuhan hampa, Dia bisa membuat sungai dalam hidup. Jika Tuhan berada dalam ketidakpastian di hutan belantara, Dia dapat menciptakan kolam air yang menenangkan untuk menyegarkan. Jika hidup menjadi kering dan tandus, Dia menjanjikan kepada Tuhan bukan hanya satu sumber mata air, tetapi sumber-sumber mata air yang melimpah. Tuhan, limpahkan jiwa saya dengan mata air kehidupan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini.
Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Engkau telah menjaga melindungi kami sampai detik ini. Kiranya Engkau akan terus menuntun kami hari ini ketika kami berkarya bagimu. Peganglah tangan kami Tuhan, dan tuntun kami kepada kemenangan dan kemenangan. Apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, biarlah kami bekerjakan dengan segenap hati, karena kami sedang bekerja untuk-Mu Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun pekerjaan mereka, apapun tantangan mereka, di dalam tangan Tuhan hamba-Mu serahkan. Kiranya mereka tetap menjadi anak Tuhan yang menang, anak-anak Tuhan yang sukses bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan selalu menolong anak-anak Tuhan yang berserah penuh hanya kepadamu. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami, dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.